Aura memiliki segalanya, kecantikan yang memikat, kekayaan yang melimpah, dan kehormatan yang dijunjung tinggi. Namun dalam semalam, dunianya runtuh, hingga ia tak menyisakan apapun selain sebuah rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Ketika tabir masa lalunya akhirnya tersingkap di tengah kemelaratan yang ia jalani dengan diam, tak ada satupun mata yang sanggup menahan tangis melihat kenyataan pahit dan pengorbanan luar biasa di balik senyum tenangnya yang selama ini disalahpahami. Pagi itu di Jakarta, matahari baru saja mengintip dari balik gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, menyinari kaca-kaca jendela apartemen mewah di kawasan pusat bisnis. Di dalam salah satu unit Kriya Tawang yang paling eksklusif, Aura Kirana berdiri menatap pemandangan kota dengan secangkir espresso di tangannya. Rambut hitamnya yang panjang tergerai sempurna di atas piyama sutra berwarna krem. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, Aura adalah definisi dari kesuksesan. Ia adalah direktur utama dari sebuah perusahaan model Ventura yang disegani, seorang wanita yang wajahnya sering menghiasi sampul majalah bisnis dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian di setiap pesta kelas atas. Namun, di balik kemilau anting berlian dan aroma parfum mahal yang mengikutinya, ada sebuah keheningan yang janggal di matanya. Aura jarang berbicara tentang keluarganya, jarang membahas masa kecilnya, dan hampir tidak pernah membiarkan siapapun masuk terlalu dalam ke dalam ruang pribadinya. Baginya, masa kini adalah satu-satunya hal yang nyata, sementara masa lalu adalah kabut yang sengaja ia kunci di dalam kotak besi di sudut hatinya. Kehidupan yang tampak sempurna itu mulai retak saat sebuah pengkhianatan besar terungkap. Adrian, rekan bisnis sekaligus orang yang paling ia percayai, ternyata telah melakukan penggelapan dana secara masif selama bertahun-tahun dengan memalsukan tanda tangan Aura. Dalam hitungan minggu, audit internal membongkar lubang hitam di keuangan perusahaan. Aura, yang terlalu fokus pada ekspansi dan terlalu percaya pada loyalitas, mendapati dirinya berada di ujung tanduk hukum. Semua asetnya dibekukan, rekening banknya dikunci, dan namanya tercemar di seluruh media nasional. Para sahabat yang dulunya berebut mengundangnya makan malam, tiba-tiba menghilang seolah ditelan bumi. Apartemen mewahnya disita, mobil-mobil sportnya dibawa pergi oleh pihak bank, dan yang tersisa hanyalah satu koper pakaian dan sebuah tas jinjing tua yang selalu ia simpan di bagian paling belakang lemarinya. Aura kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah kejatuhan yang begitu dramatis hingga membuat publik tercengang. Namun, anehnya, Aura tidak menangis terseduh-seduh atau mencoba memohon belas kasihan pada rekan-rekannya. Ia menerima surat penyitaan itu dengan punggung tegak, menyerahkan kunci apartemennya, dan melangkah keluar menuju trotoar Jakarta yang panas tanpa menoleh ke belakang. Aura menghilang dari peredaran. Tidak ada yang tahu kemana perginya sang ratu modal itu. Media sempat mencari-carinya, namun berita tentang skandal baru segera menenggelamkan namanya. Kenyataannya, Aura pindah ke sebuah pemukiman padat penduduk di pinggiran kota yang kumuh, di mana bau selokan yang mampet dan suara bising kereta api menjadi musik latar sehari-hari. Ia menyewa sebuah kamar kecil di rumah petak milik seorang janda tua bernama Maksum. Kamar itu hanya berukuran 3 x 3 meter, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan langit-langit yang bocor jika hujan deras melanda. Di sana, kecantikan Aura tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia yang dulu mengenakan sepatu hak tinggi merek ternama, kini harus terbiasa berjalan dengan sandal jepit murah di atas jalanan yang becek. Untuk menyambung hidup, Aura bekerja sebagai buruh cuci gosok di lingkungan tersebut. Tangannya yang dulu halus dan selalu dirawat di salon-salon terbaik, kini mulai kasar dan memerah karena deterjen murah dan gesekan papan gilas. Penduduk sekitar, terutama ibu-ibu yang sering bergosip di tukang sayur, menaruh curiga pada Aura. Mereka memanggilnya si cantik yang misterius. Mereka bertanya-tanya, mengapa wanita secantik dan seanggun itu bisa berakhir di tempat seperti ini. Beberapa orang menuduhnya sebagai simpanan pejabat yang dibuang, sementara yang lain menganggapnya sebagai buronan yang sedang bersembunyi.
Aura menerima semua cibiran dan tatapan sinis itu dengan kepala tertunduk dan senyum tipis yang sopan. Ia tidak pernah membela diri, tidak pernah mengeluh tentang punggungnya yang sakit setelah mencuci tumpukan baju dari pagi hingga sore. Namun, ada satu hal yang membuat warga semakin penasaran. Setiap malam Jumat, Aura selalu pergi keluar membawa sebuah tas jinjing tua yang ia bawa saat pindah pertama kali. Ia akan pergi selama beberapa jam dan kembali dengan mata sembab, namun dengan raut wajah yang tampak lebih damai. Di dalam kamarnya yang sempit, Aura menyimpan sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Kotak itu dikunci rapat, dan ia tidak pernah membiarkan Maksum atau siapapun menyentuhnya saat sedang membersihkan area luar kamar. Rahasia inilah yang menjadi bahan pembicaraan utama di warung kopi Pak Kumis. Mereka yakin Aura menyimpan sisa harta karunnya di sana, atau mungkin sesuatu yang ilegal. Kebencian dan kecurigaan warga memuncak ketika suatu hari seorang warga kehilangan perhiasan emasnya, dan Aura langsung menjadi tertuduh utama hanya karena dia adalah orang asing yang paling tidak jelas asal-usulnya. Suatu sore yang mendung, suasana di pemukiman itu memanas. Ibu Ratna, pemilik emas yang hilang, datangi kontrakan Maksum bersama beberapa warga lainnya. Mereka menuntut agar kamar Aura digeledah. Aura, yang baru saja pulang dari bekerja dengan pakaian yang basah kuyup karena keringat dan percikan air cucian, hanya berdiri mematung di depan pintu kamarnya. Ia memohon agar mereka tidak masuk, bukan karena ia takut ketahuan mencuri, tetapi karena ia ingin menjaga privasinya. Namun, emosi warga yang sudah terprovokasi tidak bisa dibendung. Mereka mendorong Aura hingga terjatuh ke lantai semen yang kasar, dan mereka merangsek masuk ke dalam kamar yang sempit itu. Kamar itu sangat kosong, hanya ada kasur tipis dan beberapa helai baju yang tergantung. Perhatian mereka langsung tertuju pada kotak kayu di bawah tempat tidur. Dengan paksa, mereka merusak kunci kotak tersebut dan menumpahkan isinya ke lantai. Harapan mereka untuk menemukan kalung emas atau tumpukan uang tunai sirna seketika. Yang berhamburan di lantai hanyalah tumpukan surat-surat tua yang sudah menguning, foto-foto kusam, dan sebuah buku tabungan atas nama panti asuhan yang sudah lama terlupakan. Di tengah keheningan yang mencekam, Maksum memungut salah satu foto yang terjatuh. Foto itu menunjukkan seorang gadis kecil yang kurus dan pucat, berdiri di depan sebuah bangunan tua yang hampir roboh, dengan tulisan Panti Asuhan Kasih Bunda. Di samping gadis kecil itu, berdiri seorang wanita tua yang tersenyum hangat. Maksum kemudian membuka salah satu surat yang tergeletak. Surat itu berisi ucapan terima kasih dari pengelola panti asuhan tersebut kepada seseorang bernama Hamba Allah, yang telah membiayai seluruh operasional panti, biaya sekolah puluhan anak yatim, hingga biaya pengobatan warga lansia di desa terpencil selama 10 tahun terakhir. Jumlah uang yang disetorkan setiap bulannya sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Warga terdiam. Mereka mulai menyadari sesuatu. Aura, yang masih terduduk di lantai dengan air mata yang mulai mengalir, akhirnya angkat bicara dengan suara bergetar. Ia menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah anak yatim piatu yang tumbuh besar di panti asuhan tersebut. Segala kesuksesan yang ia raih di Jakarta, setiap sen yang ia hasilkan dari perusahaannya, ia dedikasikan untuk membalas budi kepada tempat yang telah membesarkannya. Aura mengungkapkan rahasia yang selama ini ia tutup rapat. Alasan mengapa ia kehilangan segalanya bukan hanya karena dikhianati oleh Adrian, tetapi karena ia memilih untuk tidak melawan secara hukum yang membutuhkan biaya besar agar sisa uang pribadinya yang terakhir bisa ia gunakan untuk melunasi utang tanah panti asuhan yang akan digusur. Ia sengaja membiarkan dirinya jatuh miskin, membiarkan namanya hancur, dan membiarkan dirinya hidup dalam kesengsaraan, asalkan anak-anak di panti asuhan itu memiliki tempat tinggal yang tetap. Ia tidak pernah mencuri emas Ibu Ratna. Ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli makan malam yang layak untuk dirinya sendiri. Setiap malam Jumat, ia pergi ke panti asuhan itu secara sembunyi-sembunyi, hanya untuk melihat anak-anak dari kejauhan, tanpa ingin mereka tahu bahwa kakak asuh mereka sekarang hanyalah seorang buruh cuci. Ia tidak ingin mereka merasa terbebani atau kasihan padanya.
Ia ingin mereka tetap melihatnya sebagai sosok yang kuat, meski kenyataannya ia sedang hancur berkeping-keping. Mendengar penjelasan itu, Ibu Ratna jatuh terduduk, merasa sangat malu dan berdosa. Warga yang tadinya beringas kini tertunduk lesu. Beberapa dari mereka mulai terisak. Mereka melihat tangan Aura yang kasar dan pecah-pecah, lalu membandingkannya dengan surat-surat berisi kebaikan luar biasa yang ia lakukan. Wanita yang mereka maki, yang mereka tuduh sebagai pencuri, ternyata adalah seorang malaikat yang sedang menyamar dalam kemiskinan. Tak lama kemudian, anak Ibu Ratna berlari datang sambil membawa kalung emas yang ternyata hanya terselip di bawah lemari pakaian mereka sendiri. Suasana menjadi semakin emosional. Satu persatu warga mendekati Aura, memohon maaf sambil menangis. Mereka tidak menyangka bahwa di balik kecantikan dan keanggunan yang tersisa, ada hati yang begitu luas dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Aura hanya tersenyum tulus, memaafkan mereka semua tanpa ada rasa dendam sedikit pun di matanya. Kisah tentang Aura tidak berhenti di sana. Kejadian sore itu terekam oleh salah satu pemuda setempat dan menjadi viral di media sosial. Publik yang dulu menghujatnya kini berbalik memberikan simpati dan dukungan yang luar biasa. Seorang pengacara ternama yang tersentuh dengan ceritanya menawarkan bantuan hukum secara gratis untuk mengusut kembali kasus penggelapan dana oleh Adrian. Ternyata, kebenaran memiliki jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Bukti-bukti baru ditemukan, dan Adrian akhirnya ditangkap. Sebagian aset Aura berhasil dikembalikan, namun ia tidak kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kemewahan yang kosong. Aura memilih untuk tetap rendah hati. Ia merenovasi panti asuhannya menjadi tempat yang sangat layak, membangun fasilitas kesehatan gratis untuk warga di lingkungan Maksum, dan ia tetap sering terlihat duduk di warung kopi Pak Kumis, mengobrol dengan warga seolah ia adalah bagian dari mereka sejak lama. Aura membuktikan bahwa kehilangan segalanya secara materi bukanlah akhir dari dunia. Karena kekayaan yang sesungguhnya terletak pada seberapa banyak kita memberi saat kita sendiri tidak memiliki apa-apa. Kini, setiap kali orang melihat Aura, mereka tidak lagi melihatnya sebagai wanita cantik yang jatuh miskin, melainkan sebagai simbol ketabahan dan ketulusan. Masa lalunya yang kelam sebagai anak panti asuhan yang tak diinginkan, telah ia ubah menjadi cahaya bagi banyak orang. Ia tidak lagi menyimpan rahasianya dalam kotak kayu yang terkunci, karena seluruh dunia kini tahu bahwa keindahan sejati seorang wanita bukan terletak pada apa yang ia kenakan atau seberapa tinggi jabatannya, melainkan pada bekas luka di tangannya yang tercipta karena menolong sesama. Tangis yang dulu pecah saat rahasianya terungkap, kini telah berubah menjadi senyum syukur dari ribuan orang yang hidupnya terselamatkan oleh kebaikan hati seorang Aura Kirana. Di gang sempit itu, namanya akan selalu dikenang, bukan sebagai direktur yang hebat, tapi sebagai manusia yang paling manusiawi di tengah dunia yang sering kali lupa cara berempati. Perjalanan hidup Aura mengajarkan kita bahwa seringkali orang yang paling banyak memberi adalah mereka yang tahu rasanya tidak memiliki apa-apa. Pengorbanan yang dilakukan dalam diam memiliki gema yang jauh lebih keras daripada teriakan sombong di atas panggung kesuksesan. Saat ia kehilangan apartemennya, ia menemukan rumah di hati orang-orang. Saat ia kehilangan mobil mewahnya, ia menemukan langkah kaki yang lebih bermakna. Dan saat ia kehilangan reputasinya di mata kaum elit, ia menemukan kehormatan yang abadi di mata Tuhan dan sesama manusia. Aura Kirana tetaplah aura yang cantik, namun kecantikannya kini memancar dari dalam. Sebuah cahaya yang tidak akan pernah bisa disita oleh bank manapun atau dihancurkan oleh pengkhianatan apapun. Ia telah melewati badai yang paling hebat dan keluar sebagai pemenang, bukan dengan harta yang kembali melimpah, tapi dengan jiwa yang jauh lebih kaya dari sebelumnya. Di setiap sudut panti asuhan yang kini berdiri kokoh, ada jejak air mata Aura yang telah berubah menjadi fondasi harapan bagi generasi masa depan. Setiap pagi, Aura kini bangun bukan dengan aroma espresso mahal, melainkan dengan suara tawa anak-anak panti yang memanggil namanya. Ia tidak lagi merasa kesepian di tengah keramaian Jakarta yang egois. Ia telah menemukan keluarganya, bukan yang terikat oleh darah,
melainkan yang disatukan oleh rasa syukur dan kasih sayang yang tulus. Dan bagi warga di pemukiman kumuh itu, aura akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik penampilan seseorang yang mungkin tampak mencurigakan atau jatuh, mungkin tersimpan sebuah cerita hebat yang sanggup membuat siapapun bersimpuh dan menangis jika mereka mau membuka mata hati mereka sedikit lebih lebar. Kehilangan segalanya ternyata adalah cara semesta untuk memberikan aura sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah tujuan hidup yang sejati, dan cinta yang tak bersyarat dari orang-orang yang ia selamatkan. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan dan ketulusan Aura Kirana yang sangat menyentuh hati ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini jika Anda merasa terinspirasi oleh pesan moral di dalamnya. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terdekat Anda agar semakin banyak yang belajar tentang arti pengorbanan dan kebaikan yang tulus. Kami sangat ingin tahu dari mana Anda menonton video ini. Tuliskan lokasi atau kota asal Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya yang akan membuka mata dan hati kita semua.